Shalom saudara-saudara semua. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya saudara? Enggak dengar saya. Apa kabar saudara? Oh, luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Kita juga luar biasa. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita mau masuk dalam doa untuk mengawali ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami Tuhan, mau Tuhan menyatukan hati kami untuk meninggikan, memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Untuk menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Untuk merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Merasakan sukacita yang selama ini ya Tuhan. Tidak ada sukacita yang lain selain hanya di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih lagi Tuhan, kami mau Tuhan, Engkau melawat Tuhan. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan, juga Tuhan bisa mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan, boleh hidup lebih lagi ya Tuhan. Lebih menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau ya Tuhan, bersama-sama ya Tuhan, bersorak-sorai meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Bersemangat lebih lagi ya Tuhan, untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau beracara pada ibadah kami hari ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Saudara, pagi hari ini saya mau kita mulai hari ini kita lebih lagi pujian penyembahan kita tidak seperti yang lalu-lalu. Kita mau mulai hari ini dan seterusnya pujian penyembahan kita mau dengan lebih bersemangat, lebih bersukacita meninggikan nama Tuhan ya. Saya mau dengar suara saudara dulu ya. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Haleluya. Yang keras saudara, haleluya. Haleluya. Siapa yang hari ini mau bersemangat memuji nama Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya Allah kita luar biasa. Dia Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kita tak pernah akan ragu lagi akan kebesarannya. Haleluya. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami tak pernah ragu Tuhan mengikut-Mu Yesus. Mari sama-sama kita mau katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa.
Tuhan, kita mau taruh tangan kita di kepala kita, bahwa kuasanya Tuhan tercurah atas kita. Kita akan mulai lagi dari pertama lagu ini ya. Haleluya, amin, haleluya. Lebih bersemangat lagi, kita mau tinggikan Dia. Katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kau raja dalam hidupku. Kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Ayo, kuasanya tercurah atas kita, saudara. Haleluya. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. Jemaat saja katakan. Kekuatan kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Amin. Denganmu Tuhan kami berjalan. Haleluya. Sama-sama katakan. Kemuliaan hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Yang percaya mau kita katakan haleluya. 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 Yesus. Sama-sama kita katakan. Dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamat. Sekali lagi. Dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Katakan, selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Allah kita luar biasa. Allah kita Allah yang dahsyat. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hati kami tak akan berpaut pada yang lain, tapi hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan. Kita mau katakan, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, oh cintamu
lagi suara saudara-saudara. Jemaat saja katakan, ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah, hatiku percaya walaupun Kita ulang lagi sekali lagi, ku mau selalu bersyukur. Tak pergi dariku, mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kami percaya Tuhan. Mari saudara-saudara, siapa yang percaya pada Tuhan katakan haleluya. 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 Saya percaya kita semua akan lebih semangat lagi memuji Tuhan. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia. Haleluya, sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Haleluya, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Yesus, hati kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Apapun yang akan terjadi di depan kami ya Tuhan, kami tak bisa melihat, tapi Tuhan, hati kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan sudah menyiapkan jalan yang terbaik buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tak pernah ragu lagi mengikut Engkau, karena Engkau lah Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus, haleluya. Melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
percaya, kami percaya Tuhan, janji-Mu tak pernah gagal, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Saudara, kalau saat ini saudara datang dengan penuh keraguan, kalau saat ini saudara datang dengan membawa beban berat, saudara tidak tahu apa yang akan saudara lakukan ke depan, saudara tidak tahu harus mengambil keputusan apa di depan saudara, percayalah, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di depan kita, tetapi Tuhan akan menunjukkan jalannya. Jika kita terus dekat dengan Dia, Tuhan akan menunjukkan dan menuntun langkah-langkah kita, dan langkah-langkah kita akan terus berjalan penuh dengan kemenangan dan demi kemenangan, kemuliaan dan demi kemuliaan yang akan kita dapatkan di tiap langkah-langkah hidup kita. Haleluya. Kita mau dengan iman nyanyikan lagu ini dari awal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, percaya, selalu ku yang percaya kita nyanyikan dengan angkat tangan, katakan hatiku percaya. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Dengan iman kami katakan kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Hanya suaramu saja yang kami ikuti Tuhan, hanya suaramu saja yang kami dengar dan kami taati Tuhan. Oh Yesus. Haleluya, mari kita sembah Dia. Kami percaya Tuhan, kami percaya janji-Mu. Oh Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau yang meneguhkan kami Tuhan, percaya kami dengan firman-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Oh, Yesus. Ya la masih ya la ya la masa la 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 la. Haleluya.
Kami percaya Engkau Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Jamah hati kami Tuhan, jamah hati kami. Oh Yesus, Yesus, jamah hati kami yang haus akan Engkau Yesus. Ora masiki ara badaka ya masiki ya la wasana takara mashikora la ya la waste ya la bara masiki la waste. Kami percaya Engkau Yesus. Oh, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yesus, hanya Engkau lah yang sangat berarti bagi hidup kami ya Tuhan. Engkau sangat berarti dalam hidup kami Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Katakan sekali lagi Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Bagi kami Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita mengatakan Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yang wanita saja. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya. Mari yang pria saja, Yesus Kau berarti. Mari bersama-sama Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
merasakan itu dan kami bersama-sama hanya mengagungkan Tuhan. Kami mau fokus kepada Tuhan. Meskipun seringkali dunia atau orang-orang di sekitar kami mengganggu fokus kami. Bahkan kuasa-kuasa kegelapan berusaha untuk mengalihkan perhatian kami. Tapi kami mau komitmen untuk fokus kepada Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Juga istimewa pada pagi hari ini, kami mau fokus dengar firman Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu yang di dalam segala keterbatasannya, urapilah dengan pengurapan yang berlimpah-limpah. Tuhan hadir dan berbicara kepada kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Coba kita simak baik-baik. Yang pertama, pandemi belum berakhir, ya. Jadi perhatikan, untuk protokol kesehatan pemerintah masih belum suruh kita membuka masker. Jadi perhatikan protokol kesehatan. Satu kali waktu saudara-saudara, ada kontraktor yang bagian ini aluminium untuk membuat gereja untuk membuat jendela-jendela di gereja. Saya sangat dekat dan kami sekeluarga sangat baik hubungan dengan orang ini. Sehingga pada waktu itu datang ke rumah, ngajak anaknya, masih kecil, kira-kira umur berapa, 2 tahun atau berapa begitu. Lucu, anak cewek begitu saudara-saudara. Kemudian anaknya ini datang mendekat ke saya, ya saya juga senang, suka gitu. Saya gendong dan sebagainya. Saya diingatkan istri saya, jangan itu, jangan begitu ya. Jadi saudara-saudara, kenapa istri saya punya alasan begini? Anak-anak bayi ini belum divaksin. Kita kan sudah vaksin sampai 3 kali. Vaksin booster, vaksin 1, vaksin 2, vaksin booster ketiga. Nah, saudara-saudara tolong diperhatikan, ada di sini masih beberapa anak-anak bayi, ya, anak-anak kecil yang belum divaksin. Saudara sudah divaksin, jadi jangan karena saudara senang, suka, terus saudara kemudian peluk, cium atau gendong. Nanti anak-anak belum divaksin. Jadi saya harap saudara-saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Anak-anak pasti belum divaksin, ya. Jadi kita yang sudah divaksin 3 kali mungkin oke, tapi anak-anak belum. Jadi kita perhatikan, jangan anak-anak kecil kemudian datang, kita suka, kita nggak pakai masker, anak-anak juga kemudian kita ciumin, kita pegang-pegang, nanti anak-anak belum divaksin, ya. Baik, jadi perhatikan mulai hari ini. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara, ketinggian. Iya. Hari ini saya memberikan kesempatan kepada ketiga saudara kita yang dalam beberapa saat ke depan akan tugas di Bali. Saya mau mendoakan doa pengutusan. Jadi di samping tugas untuk bertugas dalam pekerjaan, karena ada keluarganya yang mempercayakan satu usaha di Bali, tapi juga karena saudara-saudara ini ikut ambil bagian, suami, istri, dan anak-anak, ya, ambil bagian dalam pelayanan dan sebagainya, maka di sana bukan menjadi pengusaha saja atau bekerja saja, tetapi juga diutus untuk melayani Tuhan, ya, sebagai utusan
dari Batam untuk ke Bali, untuk ikut ambil bagian melayani Tuhan. Saya undang saudara Alek, saudara Desi sama Excel untuk maju ke depan. Iya, baik. Mereka akan sedikit memberikan kata-kata kata-kata kesan dan sebagainya. Boleh di sini menghadap ke depan ya. Baik, ini ternyata saya baru terkejut, lupa saya, hitungannya lupa, sudah 10 tahun di Batam dan sangat setia ikut ambil bagian dalam pelayanan suami istri anak. Ya, anaknya cuma 1 ya. Silakan ngomong 1-2 kata boleh ya. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan kali ini saya ingin berpamitan pada Bapak Ibu Saudara. Saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu dan semua yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah di tempat ini, melayani di tempat ini kurang lebih sekitar 10 tahun seperti yang dibilang. Dan karena ada alasan tugas yang harus saya kerjakan, jadi saya harus pindah ke Bali. Saya selama 10 tahun di tempat ini, saya merasa bersuka cita sekali, terutama ketika kita dalam pujian penyembahan itu hadirat Tuhan terasa kuat sekali berada baik di gereja maupun di tempat ini. Jadi saya merasa sukacita, terus juga iman boleh bertumbuh baik dalam persekutuan sel maupun di ibadah raya seperti ini. Pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu, Pak Max, Ibu dan saudara-saudara semua yang telah bersama-sama dengan kami atau mendukung doa kami gitu. Terus juga kalau ada perbuatan atau kata-kata kami yang kurang berkenan selama 10 tahun ini juga kami mohon dimaafkan. Kiranya kita dapat bersama-sama baik di sini ataupun saya yang di sana boleh tetap bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Demikian kesaksian saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ada dari Desi mau ngomong? Enggak, oke, baik. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara angkat tangan ke depan. Shikirala patakara namaya shandarala matakara. Shadabakara dabakara namaya shikiri tikirala malama. Saudara kami baik Alex, Desi dan Excel yang sudah selama 10 tahun digembalakan dan bertumbuh, mengalami sukacita dan ikut pelayanan. Bersama-sama saya sebagai hamba Tuhan dan seluruh jemaat mengangkat tangan dan mengutus untuk berangkat ke Pulau Bali dan ikut ambil bagian dalam penggenapan rencana Tuhan untuk di Pulau Bali. Jiwa-jiwa juga boleh dilayani dalam nama Yesus dan tetap bertumbuh dan semakin indah, semakin mengasihi Tuhan. Dan Tuhan beserta dalam tiap-tiap langkah, tiap-tiap perkataan, tiap usaha yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Ada perkembangan, ada kemajuan dalam usaha, tetapi istimewa dalam pertumbuhan iman, semakin mengasihi Tuhan. Seluruh rencana Tuhan juga jadi ke dalam kehidupan baik Alex, Desi dan juga Excel. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan turun ke atas ketiga saudara kami ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati ya.
Satu lagi. Kalau Tuhan menghendaki, kita akan soft opening tanggal 4 Desember. Kalau Tuhan menghendaki, ya. Jadi doakan dengan sungguh-sungguh, ikut ambil bagian. Nanti selesai ini ada juga persembahan pada minggu pertama tiap bulan. Kalau Tuhan menghendaki, maka kita akan soft opening 4 Desember. Soft opening, betul loh? Soft opening, belum grand opening ya. Soft opening tanggal 4 Desember. Masih sedang dikebut untuk pengerjaannya, pembelian beberapa alat-alat ya. Ada kayu, ada triplek, ada AC, ada lampu, ada kelistrikan, kabel, ada furniture, ada macam-macam ya, yang terus sedang dikebut pengerjaannya ya. Jadi supaya 4 Desember kalau Tuhan menghendaki, kita akan soft opening. Doa orang benar besar kuasanya. Tuhan akan gerakkan, ada banyak orang yang ikut tergerak ya. Saya nggak tahu caranya Tuhan. Kita tidak pernah buat proposal. Sampai hari ini tidak pernah buat proposal. Tapi Tuhan menggerakkan. Ada Tuhan gerakkan kursi, ada Tuhan gerakkan saudara waktu menjual satu rumah ikut ambil bagian memberi, ada Tuhan gerakkan dari luar dan sebagainya. Dan ini semua campur tangan Tuhan yang luar biasa ya, campur tangan Tuhan yang luar biasa. Masih ada banyak sekali kebutuhan dan saya yakin, saya percaya, saya dan istri berkomitmen harus yang terbaik, ya. Oke, baik. Kita akan mulai pembacaan firman renungan. Kita akan buka dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Kita akan membacanya bersama. Wahyu 3 ayat 16, jangan menjadi Kristen suam, ya. Yang sudah ketemu katakan amin. 1, 2, 3. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Amin. Ya. Jadi dalam Wahyu pasal yang kedua sampai pasal yang keempat, ini adalah gambaran dari gereja akhir zaman. Wahyu 2 dan 3 maksud saya. Wahyu pasal 2 dan 3 ini adalah gambaran gereja akhir zaman. Ada 7 jemaat di Efesus, jemaat di Laodikea. Yang kita baca adalah di Laodikea, Smyrna, Tiatira, Pergamus, ya. Saudara, ada 7 gereja yang dituliskan di sana. 7 jemaat adalah gambaran dari gereja akhir zaman. Dan dalam pasal yang ketiga ayat 16 ini adalah jemaat di Laodikea. Nah, apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-15? Tolong dibacakan Wahyu 3 ayat yang ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah, Tuhan ngomong kepada jemaat di Laodikea, ya, aku tahu nih pekerjaanmu. Jemaat di Laodikea aktif. Jemaat di Laodikea bekerja. Ini bukan pekerjaan perdagangan atau pekerjaan apa, dalam pelayanan. Jemaat di Laodikea sungguh-sungguh ada beberapa banyak aktivitas, ya, melayani dan sebagainya, banyak aktivitas. Nah, saudara-saudara, tetapi mereka semua melakukan dengan tidak dingin atau tidak panas, tanggung-tanggung, suam-suam. Jadi jemaat Laodikea ada banyak kegiatan. Tuhan tahu kegiatan yang dilakukan, Tuhan tahu aktivitas pelayanan, Tuhan tahu apa yang sudah diperbuat.
oleh jemaat di Laodikia, tapi ada satu peringatan, dan peringatan itu juga disampaikan kepada jemaat GTI Bukit Zaitun Batam. Jangan sampai kita yang sudah beberapa banyak aktivitas, tetapi kita tidak dingin atau tidak panas. Ya, tanggung-tanggung. Alkitab bilang suam-suam. Beberapa aktivitas yang dilakukan di gereja kita ibadah raya. Sementara satu kali, dan ibadah youth, ibadah sekolah minggu, ada doa, ada persekutuan sel, ada pembangunan, kita ikut sama-sama berpartisipasi dan lain sebagainya. Ini beberapa aktivitas di dalam gereja yang kita kerjakan hari-hari ini. Tapi juga ada pelayanan, praise and worship, usher, multimedia, youth, sekolah minggu, dan lain sebagainya. Termasuk di Punggur, saudara-saudara. Ada aktivitas Sabtu ceria dan sebagainya. Ini hampir sudah 80 ya, anak-anak setiap Sabtu hadir dalam ibadah Sabtu ceria di Punggur. Ya, jadi saudara-saudara, ini aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Tuhan mau. Mari, ada pengumuman penting. Tuhan mau kita yang ambil bagian di dalamnya, jangan tanggung-tanggung, jangan separuh-separuh, atau jangan setengah-setengah, tapi dengan sungguh-sungguh. Mari kita lihat Markus pasal yang ke-12. Ayat 29 sampai ayat 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari kita simak ayat ini baik-baik. Berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bukan separuh hati, saudara-saudara. Atau bukan main-main. Segenap hati. Nah, sering yang terjadi di dalam satu ibadah, tubuhnya itu ada di dalam gereja. Matanya sedang menyaksikan hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Telinganya sedang dibuka untuk mendengarkan. Tetapi hatinya entah kemana. Tetapi kita yang hadir hari ini harus fokus kepada Tuhan. Bilang kanan kiri saudara, kita harus fokus. Jangan tubuhnya di sini, pikiran saudara pada kemana-mana. Pikiran saudara masih memikirkan nanti tes apa. Pikiran saudara nanti memikirkan nanti makan apa. Pikiran saudara nanti memikirkan nanti habis ini apa yang akan saya kerjakan. Atau wah, itu orang itu menjengkelkan, orang itu tidak menyukakan hatiku. Saya tidak tahu pikiran saudara. Tetapi mari bersama-sama kita fokus. Waktu pujian tadi dinaikkan, kita fokus sembah Tuhan. Waktu kita dengar firman, kita fokus dengar firman. Dan orang-orang yang fokus, saudara akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saudara akan dilawat oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau enggak fokus, tubuhnya di sini, tapi pikirannya entah kemana, hatinya entah kemana, orang ini enggak dapat apa-apa. Benih firman Tuhan dicuri, benih firman Tuhan diambil oleh iblis. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Jiwa kita, tubuh, jiwa, roh, hati kita segenap mengasihi Tuhan. Akal budi kita, pikiran kita juga segenap mengasihi Tuhan. Bahkan dikatakan kekuatan. Saudara-saudara, kekuatan kita makin tua, makin tambah umur, kekuatan akan merosot.
Kekuatan akan menurun. Kalau dulu mungkin bisa lari sampai sekian kilometer, sekarang sudah agak ngos-ngosan. Kalau dulu bisa angkat barang sekian kilo, kalau sekarang mungkin berkurang kekuatannya. Tetapi maksimal kita mau buat dengan segenap kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Yang mau katakan amin. Saya mau mengasihi Tuhan segenap kekuatan saya. Apa saja yang bisa saya lakukan, apa saja yang bisa saya kerjakan, apa saja yang saya bisa berikan, saya mau maksimal untuk Tuhan. Dan saya kerjakan dengan segala macam ketulusan hati. Dan saya merasakan begini saudara-saudara, kalau kita lakukan hal-hal yang demikian, Tuhan itu gak pernah tinggalkan saya. Dan saya yakin Tuhan juga tidak pernah meninggalkan umatnya. Amin saudara-saudara. Kalau kita lakukan dengan segenap hati. Baru kami dari Surabaya, saya sudah bersaksi di doa malam. Saya harus membawa satu barang untuk speaker. Apa itu? Besi untuk speaker, penggantung speaker, gak bisa dibuat di sini. Saya buat khusus pesan, mahal, saudara. Ya. Nah, konsultan berkata kepada saya, Pak Hadi bawa saja hand carry dari Surabaya ke Batam. Dibawa hand carry. Nah istri saya bilang kalau gitu tolong dirapikan, dibungkus yang rapi. Terus ditanyakan berapa kilo beratnya. Wah ini saudara-saudara, nggak tahu jawabannya karena masih dibungkus, karena masih dirapikan, belum ditimbang. Saya mau antar barang-barang Yoel habis pindahan. Kan kemarin kos di Surabaya kuliah. Pindahan barang-barang itu dari tempat kos dikirim ke Batam. Masih ada baju, masih ada barang-barang dan lain-lain selimut ya dikirim ke Batam. Saudara-saudara, saya pikir naik pesawat saja kargo. Saya kenal baik langganan. Tapi sebaik-baiknya kenalan, namanya naik pesawat, barang dikirim pakai kargo. Saya lihat satu jumlah, halah, mahal. Dari Surabaya ke Batam, naik pesawat. 1 hari sampai. Kemudian istri saya ingat akan satu saudara, Papa coba hubungi dengan ibu ini. Dulu 21 tahun yang lalu, waktu saya berangkat ke Batam, titip barang lewat kapal, kargo kapal. Kalau tadi kargo pesawat, kargo kapal. Dan senang hati orang ini mau membantunya. Saya hanya perlu membayar sangat murah, saudara-saudara. Sehingga waktu itu saya telepon, ya, oh pas Pak Hadi, kapal mau jalan. Tapi harus cepat dibawa ke satu perumahan, kumpulkan di sana barang-barang yang mau dibawa. Wah senang, langsung kita packing, siap barang apa saja yang siap untuk dibawa. Dah, waktunya kami jemput si Hans dari ke Bandara Juanda di Surabaya. Setelah sampai bandara, rencananya baru antar barang-barang itu ke tempat orang yang atur kargo kapal. Jadi saudara-saudara habis dari bandara, Yoel sedang mengemudikan mobil, saya di sampingnya, barang-barang di belakang, sudah jemput Hans. Yoel pakai Google Map dari bandara menuju satu tempat pakai Google Map. Saya bilang sama Yoel, Papa nggak biasa jalan kayak gini loh, kok
nggak apa-apa, Google-nya lewatin jalan ini kan gitu. Jalan mana saudara-saudara? Lewat tol. Dilewatkan lewat tol. Meskipun lewat tol, papa nggak tahu loh jalan ini. Tiba-tiba itu keluar satu pintu tol. Nah, saya bingung saudara-saudara. Ini saya kasih tahu saja ya. Keluarnya di Tambak Sumur. Wah ini, saya nggak ngerti. Tambak Sumur itu dekat mana, daerah mana? Itu saya nggak ngerti. Loh kok keluar Tambak Sumur? Udah, kita percaya ini, gitu kan? Saudara-saudara, tiba-tiba, ini benar. Tiba-tiba, HP saya bunyi dari konsultan. Pak Hadi, barang sudah siap. Beratnya 29 kilo dan bisa diambil. Loh, keluar 29 kilo, berat ini kalau kita hand carry. 29 kilo, maksimal satu orang 20 kilo, belum barang-barang lain. Wah habis berapa ini? 29 kilo. Loh kok ini rumahnya konsultan ini di daerah Pondok Chandra. Pondok Chandra. Kita harus ambil saja barang ini. Tapi kalau jauh ya nggak mungkin. Pak, ini kan pintu gerbang Pondok Chandra. Persis di pintu gerbang Pondok Chandra. Amin saudara. Tepuk tangan lah buat Tuhan lah. Saya bilang sama konsultan itu, saya mau ambil ya, tolong kasih alamat. Saya tahu rumahnya Pondok Chandra, nggak tahu alamatnya. Tiba-tiba dia keluar, Yoel pasang di Google Map ke alamat itu. 3 menit sampai. Oh sudah di pintu gerbang. Saya sampai geleng-geleng. Kok bisa ya? Jemput si Hans, masuk tol, keluar persis di pintu gerbang Pondok Chandra. Ngambil itu, saya nggak ngangkat 30 kilo, 29 kilo. Coba enggak, dari perjalanan Surabaya ngangkat besi 29 kilo. Wah saya belum binaraga, cuma lakinya saya sama Yoel, saudara-saudara. Hans kan turun Jakarta. Tuhan tahu, kalau Anda dan saya mengasihi Tuhan, Tuhan itu bisa menuntun, memimpin, gak pernah terlambat. Yang percaya bilang amin. Itu saya alami. Makanya saya gak pernah berhenti. Saksikan, kebaikannya Tuhan. Dan apa yang saya alami, saudara juga akan alami. Asal Anda dan saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan juga yang kedua, mengasihi sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Jadi bukan hanya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Banyak orang akhir zaman ini jadi egois. Istimewa kena kesulitan-kesulitan ekonomi ini. Banyak orang berkata tentang saudara-saudara resesi. Dunia ngalami resesi, inflasi di mana-mana, dan banyak orang jadi depresi. Tapi anak-anak Tuhan, dengar baik-baik, senantiasa resepsi. Yang percaya bilang amin. Mau resepsi? Makan tempe tahu resepsi, makan telur dadar resepsi, makan sambal penyet apa? Resepsi. Amin saudara-saudara. Ya. Pegang ini, kasih Tuhan, kasih sesama. Ini kan salib. Vertikal, horizontal, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Bukan separuh-separuh, segenap hati. Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Dan yang kedua, Roma 12 ayat yang ke-11. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tidak boleh kendor, kerajinan saudara tidak boleh kendor. Kasih tahu kanan kiri, kerajinanmu jangan kendor. Itu kayak Musa umur 120 tahun, semangatnya nggak kendor. Semangatnya masih tetap sama.
Jangan kerajinanmu kendor. Kerajinan yang gimana? Kerajinan ibadah, kerajinan pelayanan, kerajinan mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh enggak boleh kendor. Enggak boleh berkurang, tapi makin bertambah-tambah, makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menyala-nyala, terbakar-bakar, semangat saudara-saudara. Saya waktu di Surabaya dapat kesempatan. Di samping saya menjadi berkat, tapi saya juga pergi ke satu tempat di Nongko Jajar. Saya lihat ada satu pelayanan yang menjangkau suku-suku. Suku Tengger, saudara-saudara, di kaki Gunung Bromo itu dijangkau oleh satu hamba Tuhan. Ada banyak orang yang bertobat, mengenal Yesus. Saya lihat, saya bersyukur. Ternyata masih ada beberapa banyak orang yang juga cinta jiwa-jiwa, rohnya menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Saudara, jangan sampai ada satupun yang kendor. Jangan sampai ada satupun yang suam-suam, tapi berapi-api, semangat, menyala-nyala. Kalau suam, Alkitab bilang diludahkan. Kalau suam, Alkitab bilang dibuang oleh Tuhan. Ya. Dan yang ketiga dalam Roma 12 tadi, layanilah Tuhan, layani Tuhan. Melayani Yesus itu bertambah manis. Ada lagu kuno sekali. Melayani Yesus bertambah manis. Lebih ku cinta Dia, lebih kasihnya. Tiap hari seperti sorga di hatiku, melayani Yesus bertambah manis. Saya nyanyi pujian ini, kadang-kadang air mata saya turun, saudara-saudara. Sebab saya merasakan kalau saya melayani Tuhan, tambah manis. Rumah tangga tambah manis, kehidupan tambah manis, semuanya tambah manis seperti sorga di hati saya. Dan itu sama juga ketika saudara melayani dengan sungguh-sungguh. Amin saudara-saudara, tambah manis. Yang ketiga, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Coba saudara lihat, ada 4 hal di situ. Berdiri teguh, ini enggak diombang-ambingkan. Nanti orang ngomong apa, nanti ada pendapat ini, tapi berdiri teguh. Tidak goyah, saudara-saudara, tidak goyah, tidak diombang-ambingkan. Terus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang yang dalam pelayanan kerajinannya makin hari makin kendor, karena pekerjaan, karena pergumulan, karena masalah. Tapi kita tidak. Makin giat saudara-saudara. Dan dalam persekutuan dengan Tuhan itu, keringat kita, pengorbanan kita, jerih lelah kita, tidak ada yang sia-sia. Saudara-saudara, percayalah, saya sudah alami itu. Setiap jerih lelah kita enggak akan sia-sia. Ada beberapa banyak orang di sini sungguh-sungguh sudah mengalami. Saudara-saudara, ingat berapa puluh tahun yang lalu, ketika belum mengenal Tuhan dan ketika mengalami Tuhan dalam hidupnya, hidupnya mulai diubah, hidupnya mulai diperbaiki, dan sungguh-sungguh giat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi payahnya enggak sia-sia. Ada buah-buah, ada hasil. Kalau saya cerita tentang buah itu bukan cuma keuangan nomor 1, itu buah pelayanan.
keluarganya juga diberkati oleh Tuhan. Dan ketika makin sungguh-sungguh, makin nambah sungguh-sungguhnya, persekutuan itu dengan Tuhan tidak akan ada yang sia-sia. Sepertinya seakan-akan buang waktu ya. Kok ikut sel, kok ikut kegiatan ini, kok harus doa lagi 1,5 jam hari Jumat, jam 7 sampai setengah 9. Kok kayaknya buang waktu. Tidak. Justru persekutuanmu dengan Tuhan gak akan sia-sia. Diperhitungkan, dicatat oleh Tuhan. Sekarang kita akan lihat, mari kita gunakan waktu. Mari kita gunakan kesempatan yang ada. Hari Jumat kemarin Pak Max menyampaikan tentang waktu. Saya dapat sesuatu dalam ayat ini. Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 21. Efesus 5, 15 sampai 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi nggak main-main, serius. Memperhatikan perkataan kita ini bagaimana. Bukan masa bodoh. Ada banyak orang yang ngomong pokoknya asal aja, nggak peduli mau nyakiti orang, mau buat apa pokoknya ngomong saja nggak pakai mikir. Oh tidak, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, bagaimana tingkah lakumu, sopan santun, bagaimana rendah hatimu, sikap tak perbuatan, karakter. Perhatikannya dengan serius. Serius itu apa? Diperhatikan sungguh-sungguh. Banyak orang yang gak perhatikan dengan serius, tapi Alkitab mengingatkan perhatikan dengan serius. Jangan seperti orang bebal. Orang bodoh, beberapa orang bodoh kalau dikasih tahu, kadang-kadang masih bisa nurut. Tapi orang bebal, itu gak bisa nurut kalau dikasih tahu saudara-saudara. Saya masih ingat satu saudara kasih contoh begini. Kalau orang bodoh, 2 kali 2 berapa? Orang bodoh bilang 5. Oh bukan, 4. Oh iya 4, saya salah. Terus berusaha memperbaiki. Itu orang bodoh. Lah orang bebal, 2 kali 2 berapa? Dia jawab 5. Oh bukan, 4. 2 kali 2, 5. 2 kali 2, 4 yang betul. Enggak, 5. Terus orang bebal bilang lagi begini, kalau saya mau jawab 5 mau apa? Nah itu orang bebal. Bilang kanan kiri, jangan jadi orang bebal. Jangan ngerokok. Jangan ngerokok. Kalau aku mau ngerokok, mau apa? Iya, saudara-saudara perhatikan. Itu orang bebal. Perhatikan, jadilah seperti orang arif. Firman Tuhan dan Roh Kudus memimpin kita. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Masa hidup kita cuma 70-80 tahun. Enggak lama. Satu kali kita mati. Dengar di penghujung khotbah ini. Satu kali kita mati. Pertanyaannya, apa yang sudah Anda perbuat buat Tuhan? Ada banyak orang masa bodoh. Ada banyak orang gak peduli. Apa yang Anda perbuat? Apa yang saya perbuat? Sudahkah kita lakukan sesuatu untuk Tuhan? Sebelum perjamuan kudus, mari kita renungkan pujian ini. Jam kehidupan kalau sudah diputar, gak akan mundur. Saya 50 tahun ini, gak bisa saya mundur. 49, 48, gak bisa.
tapi maju terus. Kalau jam ini sudah diputer waktu anak saudara lahir, terus tambah, gak bisa balik lagi, umurnya nambah terus. Miliki kasih Yesus yang menjadikan hidup saya dan saudara berarti. Kita belajar pujian ini. Saya sangat diberkati dengan pujian ini. Kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupku berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada. Mari kita refnya saja. Milikilah, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupku berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma. Kalau Anda memiliki kasih Yesus, diingatkan kerja di ladangnya, jangan suam. Suam diludahkan ya oleh Tuhan. Meskipun itu namanya jemaat Laodikia, setengah-setengah diludahkan. Jemaat GTI kalau setengah-setengah diludahkan. Bukan oleh gembala atau gembala sel, tapi oleh Tuhan. Dan saya bilang sama Tuhan, tolong Tuhan, jangan ada yang diludahkan. Tapi semuanya sungguh-sungguh miliki kasih Yesus menjadikan hidup saudara berarti. Ayo bangkit berdiri bersama. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupku berarti. Haleluya. Milikilah semua kasih Yesus, yes, yang menjadikan hidupku berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupku berarti.
milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupku berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma, agar hidup tiada percuma, agar hidup tiada percuma. Sembah inara lama ya malara lama ya se, kami menyembah siadara lama ya lama darana ya se. Hadiratmu di sini, setiap umatmu memiliki kasih Yesus dan mau bekerja di ladangnya Tuhan. Inilah kami Tuhan. Inara lama ya sadara lae, sadara lama ya sadara lae, inara lama ya sadara lama, inamarana ya sadara laya malayama. Ale, haleluya, ale, haleluya. Ya baraba ya barara ya sadara. Hadiratmu di sini, kami diingatkan oleh Tuhan. Ya bara. Sebentar kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Hadirat-Mu di sini, kami siap Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami dalam nama Yesus. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nanti petugas akan membagikannya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupku berarti. Bekerja di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupku berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Buat saudara-saudara yang ambil bagian tetapi belum dilayani, silakan untuk mengangkat tangan dan petugas akan membantu saudara. Mari kita masing-masing memeriksa diri. Kalau ada salah, ada dosa. Pada hari ini kalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu.
Kia barana ya malayasa. Shiki beberata darabaya nagada karabakaya syana. Sucikan kami. Periksa diri sendiri. Jangan lihat kesalahan orang lain, tapi diri sendiri. Bereskan hari ini. Layakkan umatmu makan dan minum tubuh dan darahmu bersekutu di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Hadirat Tuhan di sini. Dia tahu persis setiap hati umatnya. Makasih. Siapa yang sudah periksa diri, kedapatan benar di mata Tuhan, dan atau kedapatan salah namun sudah minta ampun. Siapa yang telah memeriksa diri, saya persilakan untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kia parada manarana ya shiva badana yes. Ini umatmu, kupuput titian nada nama yes. Siap makan dan minum tubuh dan darahmu. Kau melayakkan kami. Kami yang suam-suam kuku jangan kau ludahkan, dan kami akan perbaiki hari ini. Sidalatan naraya bagusyuburinayas. Tubuh dan darah Tuhan, lihat salibnya, pengorbanannya. Mari angkat roti ini ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, makanlah dalam nama Yesus. Terima kasih. Tubuh yang dipecah-pecahkan, korban itu saudara-saudara. Hargai setinggi-tingginya pengorbanan Tuhan. Dan sekarang sebentar kita masuk dengan persekutuan di dalam darahnya yang tercurah, yang mengalir keluar dari tubuhnya, dari atas kepalanya, dari tangannya, dari kakinya, dari lambungnya, dari punggungnya yang dicambuk. Nah, mari kita angkat cawan minuman ini ke atas. Dengar firman Allah. Adapun cawan berkat yang diberkati ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya mengucap syukur sama Tuhan. Jangan ada mulut yang diam, tapi terima kasih sama Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Milikilah kasih Yesus, amin, yang menjadikan
hidupku berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus, jadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma. Agar hidup tiada percuma. Agar hidup tiada percuma. Agar hidup tiada percuma. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, di mana kami sudah memuji memuliakan Tuhan dan juga sudah mendengar dari setiap perkataan Tuhan. Kami percaya pagi ini Kau ingatkan setiap kami Tuhan, untuk kami tidak suam-suam kuku. Kami mau hidup di dalam kehendak-Mu, kami mau hidup di dalam jalan-Mu Tuhan. Kami mau melayani-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami dan kekuatan kami Tuhan. Kami percaya pada Tuhan, kami mau mengasihi Engkau lebih daripada segalanya, dan kami juga mau mengasihi sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat marifat bagi hamba-Mu, Gembala kami Pendeta Hadi. Dalam setiap kehidupannya Tuhan berkati, limpahkan dengan kasih-Mu, berikan karunia Tuhan untuk kesehatan yang baik, umur panjang, damai sejahtera. Di dalam keluarganya diberkati Tuhan, istri dan anak-anaknya. Kami percayakan pada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kau berkati kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kehidupan kami mau memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku. Saya sampaikan untuk pengumuman gereja. Diingatkan yang pertama adalah setiap hari Jumat kita ada doa malam jam 7 malam melalui sementara link Zoom saudaraku yang ada di grup GTI Bukit Zaitun. Saudara bisa ikut. Yang kedua adalah diingatkan untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak remaja yang sudah mulai SMP ke atas, lulus SMP ke atas, boleh saudaraku nanti hubungi saudara Rifan untuk bisa bersama-sama dalam ibadah youth setiap hari Sabtu jam 6 saudaraku. Diingatkan juga kita akan memasuki Natal nantinya, tanggal 20 Desember kita akan ada Natal di tempat gereja kita yang baru yang sudah direnovasi. Saudara doakan dan dukung terus sehingga semua berjalan dengan lancar dalam pembangunan ini. Kita bisa gunakan bersama-sama di dalam ibadah Natal nantinya. Perayaan Natal juga di tempat sana. Tanggal tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, tanggal 4 Desember rencana akan dipakai untuk soft opening atau ibadah pertama perdana di GTI Bukit Zaitun yang ada di Mitra Raya, saudaraku. Saudaraku, jangan lupa sekarang ini masih kondisinya masih pandemi, belum selesai. Saudaraku tetap jalankan protokol kesehatan dengan memakai masker ketika saudara beribadah dan di luar, saudaraku ya. Itu aja pengumuman pada minggu ini. Kiranya Tuhan berkati kami, saudaraku. Nanti setiap minggu ketiga kita akan ada persembahan 2 kali. Yang pertama dipakai untuk Natal, saudaraku. Ya selama kurang lebihnya 2 sampai mau 3 bulan, saudaraku ya. Saudaraku ada persembahan 2 kali hanya di minggu ketiga. Minggu pertama tetap ada untuk persembahan dijalankan, saudaraku, pembangunan gereja dan juga pekerjaan Tuhan dan persembahan perpuluhan lainnya. Saudaraku sudah mendapatkan beberapa amplop, mungkin saudaraku sudah isi, saudaraku sudah doakan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat amplop kita, persembahan kita. Ya di situ ada persembahan untuk pembangunan gereja, ada persepuluhan dan juga amplop persembahan untuk kelangsungan di dalam setiap ibadah kita, saudaraku. Mari kita angkat amplop kita, persembahan kita. Kami bersyukur pada Tuhan pagi ini, karena kami percaya berkat-Mu mengalir atas setiap kami. Roh kami dibangkitkan dan kami percaya Tuhan juga memberkati setiap kami dengan berkat dalam segala apa yang kami miliki ini. Kami percaya Tuhan sudah memberikan berkat bagi kami dan kami juga mau mempersembahkan berkat ini
kepada Tuhan di tempat kami digembalakan ini. Kami percayakan pada Tuhan setiap pembangunan gereja kami Tuhan, dan juga renovasi gereja kami tepat waktu. Dana yang dibutuhkan Tuhan menyediakan melalui setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu. Dan kami percaya setiap persembahan kami ini kami memberikan dengan sukacita, sukarela di hadapan-Mu. Dan Engkau memberikan berlipat kali ganda mengembalikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan kami bersyukur Tuhan untuk bangsa Indonesia di mana kami tinggal, untuk Kota Batam di mana kami tinggal, dan kota-kota di mana saudara kami tinggal. Kiranya Tuhan ketika mereka mengikuti ibadah online ini, Tuhan berkati setiap kota-kota ini. Kami percayakan Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, Menteri-Menteri TNI Polri kami, setiap perangkat di dalam pemerintahan kami, berkati mereka semua. Dan dijauhkan dari segala hal yang jahat. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah Kota Batam, diberkatilah kota-kota di mana saudara kami tinggal. Kami percayakan pada Tuhan, dijauhkan dari segala bencana. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan juga berkati tempat di mana kami ibadah di tempat ini, MTS ini. Tuhan berkati Bapak Richard dan keluarganya, seluruh Tuhan. Untuk jajarannya di dalam setiap Tuhan, pekerjaannya, bisnisnya Tuhan berkati. Terima kasih untuk semuanya, memberkati keluarganya dalam kesehatan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Haleluya, haleluya. Diberkatilah Engkau dengan kesehatan-Mu, diberkatilah Engkau dengan umur panjang-Mu, diberkatilah Engkau dalam keluarga-Mu, diberkatilah Engkau dalam pekerjaan-Mu, diberkatilah Engkau dalam setiap aktivitas-Mu dibuat berhasil oleh karena tangan Tuhan yang kuat. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam cinta dan kasih-Nya Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, berkat itu turun sekarang sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kedua kali. Berkat itu kami terima di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Kiranya haleluya, haleluya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memenuhi daerahku. Menyertai aku dan melindungi aku. Tidak ada yang sakit, semua dalam keadaan sehat. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, selamat hari Minggu Tuhan berkati kita semua.